Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuddin, NIM 120130077 dari program Studi Teknik Elektronik tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu membuat kamus kosakata dari sinyal dan sistem kelas RB. Untuk yang pertama, kosakatanya yaitu sinyal yang berarti fenomena fisik yang membawa informasi pada suatu tempat. Kemudian di manakah sinyal itu sering kita gunakan? Sinyal sering kita gunakan di era pada kali ini itu pada radio, handphone, komputer, radar, dan lain sebagainya. Kemudian kapan sinyal itu ditemukan? Itu pada tahun 1895 oleh ilmuwan yaitu yang namanya Marconi, gitu kan. Kemudian siapakah yang menemukan sinyal? Ilmuwan yang menemukan sinyal ini berasal dari Italia pada tahun 1896, yaitu Guglielmo Marconi, gitu kan. Selanjutnya pada tahun 1899 Marconi berhasil melakukan komunikasi interkabel antara Perancis dan Inggris lewat Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Kemudian mengapa, gitu kan, penemuan sinyal menjadi penting bagi kehidupan manusia? Ya bisa dilihat pada kali ini, gitu kan. Sinyal itu sangatlah penting bagi manusia, itu bisa untuk menghubungkan dari jarak jauh, gitu kan. Bisa saling komunikasi dari jarak jauh. Terus bagaimana sinyal itu bekerja? Cara kerja sinyal salah satunya yaitu cara kerja sinyal internet. Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antar server di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, kosakatanya yaitu impuls. Apa yang dimaksud impuls, gitu kan? Impuls merupakan besaran vektor yang arahnya sama dengan gaya total di itu sendiri. Kemudian di manakah impuls sering kita temukan? Asas impuls ini erat kaitannya dengan momentum. Jadi asas impuls momentum yaitu merupakan suatu asas fisika yang menyatakan bahwa perubahan momentum suatu benda sama dengan impuls yang berlaku pada rentang waktu tertentu. Cara kerjanya ya. Oke, kemudian kapan, gitu kan, impuls digunakan dalam perumusan? Itu impuls akan sering digunakan dalam penentuan arah sinyal dan lain sebagainya yang erat kaitannya dalam pembentukan energi kinetik dan berperan untuk melihat perbedaan fisik momentum. Kemudian siapakah, gitu kan, ilmuwan yang menggunakan impuls atau menemukannya? Dari impuls itu kan satuan esisnya itu Newton kali sekon, maka dengan dapat kita ketahui bahwa ilmuwan yang menemukannya itu Isaac Newton. Kemudian mengapa itu impuls penting dalam ilmu pengetahuan? Impuls erat kaitannya dengan momentum. Oleh karena itu, salah satu tujuan dalam mempelajari impuls itu kita dapat menggunakan konsep impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya kita dapat menerapkan dalam teori tumbukan. Kemudian bagaimana sih rumus impuls itu? Rumus impuls yaitu I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls dalam Newton kali second. Kemudian F itu adalah gaya yang diberikan dalam Newton, dan delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu dalam waktu second. Kemudian kosakata yang ketiga yaitu noise. Nah, noise itu adalah suara bising yang dihasilkan dari getaran non-periodik di udara, atau secara lebih umum dapat didefinisikan dengan suara yang tidak diinginkan ketika kita berkomunikasi, gitu kan. Kemudian di manakah kita bisa menemukan noise, gitu kan? Dalam komunikasi sering kita mendengarkan suara yang tidak diinginkan, dan itu sangatlah mengganggu komunikasi di depan orang-orang. Jadi noise ini bakal kita sering temukan, gitu kan, dalam berkomunikasi melalui telepon. Kemudian kapan itu noise itu terjadi? Noise terjadi selama pengiriman sinyal dari pihak pengirim ke pihak yang menerima. Kemudian siapakah, kan, penemu dari noise itu sendiri? Penemuan noise akan erat kaitannya dengan benda-benda dan alat, misalnya dengan noise pada telepon. Jadi ilmuwan yang menemukan noise ini yaitu
kaitannya dengan telepon, yaitu Alexander Graham Bell. Kemudian mengapa noise bisa terjadi gitu kan? Bisa terjadi disebabkan karena gangguan fisik atau optik pada alat penangkap citra, misalnya kotoran, debu gitu kan, yang menempel pada lensa foto maupun akibat proses pengolahan yang tidak sesuai. Terus bagaimana gitu kan pada noise pada gelombang digital? Apa yang terjadi saat Anda mengenakan noise gitu kan pada data digital dan sinyal digital? Setiap kali data ditransmisikan gitu kan, bentuk-bentuk gelombang digital hanya menepati secara nilai bila Anda menggabungkan noise analog dengan bentuk gelombang digital. Kemudian yang keempat yaitu kosakata transmitter. Transmitter itu apa gitu kan? Apa yang maksudnya transmitter? Transmitter merupakan sebuah perangkat untuk mengirimkan sinyal ke receiver, di mana outputnya berupa data dalam bentuk sinyal RF yang bernilai sama dengan data-data yang diinputkan pada transmitter yang dicampur dengan sinyal osilatornya. Kemudian di manakah transmitter itu sering digunakan? Pada tahun 1921, Albert Weishaupt menemukan magnetron sebagai tabung pemancar sinyal transmitter yang efisien. Kemudian, transmitter berhasil ditempatkan pada kapal kayu dan pesawat terbang untuk pertama kalinya. Nah, ini untuk pertama kalinya transmitter ini digunakan pada kapal kayu dan pesawat terbang. Kemudian, kapan transmitter itu digunakan dan ditemukan gitu kan? Transmitter adalah alat yang digunakan gitu kan. Ini ditemukannya oleh James Clerk Maxwell gitu kan pada tahun 1865. Siapakah ilmuwan yang menemukan transmitter? Yaitu Dr. Ashok Profesor Dr. Eng Khairul Anwar STM, lahir di Kediri, Jawa Timur tahun 1978. Ini orang Indonesia gitu ya. Mengapa transmitter sering digunakan dalam dunia teknologi gitu kan? Ya sebagai penerima gitu kan, receiver. Jadi karena transmitter itu kan sebagai pemancar gitu, pemancar radio ataupun sinyal. Jadi HP ataupun yang lain radio itu ada pancaran sinyal dipancarkan oleh transmitter. Kemudian bagaimana cara kerja dari transmitter? Transmitter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah perubahan design elemen dari sebuah sensor menjadi sinyal. Kemudian sinyal mampu menerjemahkan menjadi hasil keluaran, jadi display gitu kan. Nah, kemudian yang kelima kosakatanya yaitu receiver, kebalikan dari transmitter. Intinya kalau transmitter memancarkan, kemudian ada receiver yang menerima gitu kan. Jadi receiver adalah salah satu pesawat elektronik yang bekerja mengubah sinyal modulasi atau gelombang radio menjadi sinyal audio atau getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Berdasarkan sistem penerimanya dibedakan menjadi dua gitu kan. Receiver ini ada penerima gelombang AM dan penerima gelombang FM. Yang pertama yaitu penerima radio straight atau langsung, kemudian yang kedua penerima radio super heterodyne. Dimanakah receiver sering kita jumpai gitu kan? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari ini seperti di radar gitu kan, di parabola, TV gitu kan, antena, alat simulator sistem peringatan dini juga ada receiver atau penerima dari sinyal itu sendiri. Kemudian kapan receiver sering digunakan? Receiver itu sering digunakan dari mulai berkembangnya teknologi zaman 2.0 sampai 4.0 gitu kan. Kemudian siapakah penerus receiver gitu kan? Orang yang sama seperti penemu transmitter gitu kan, orang Indonesia, yaitu Bapak Ashok Profesor Dr. Eng Khairul Anwar yang lahir di Kediri, Jawa Timur tahun 1978 gitu kan. Kemudian mengapa gitu kan layar pada TV ataupun suara pada radio itu bisa terjadi kurang jelas? Nah, ini penyebabnya yaitu
receiver kurang maksimal dalam menerima sinyal. Kemudian yang terakhir itu bagaimana cara kerja receiver gitu. Di sini saya menjelaskan cara kerja receiver pada penangkal sinyal gitu. Penerimaan sinyal broadcast HDTV pada dasarnya sama saja dengan TV analog. Hanya saja varianti yang dipakai dan cara pemrosesan sinyalnya yang berbeda. Sama seperti TV analog, stasiun TV digital memancarkan gelombang elektromagnetik termodulasi dengan frekuensi tertentu sesuai dengan frekuensi yang dipakai oleh channel tersebut. Kemudian sinyal diterima oleh piranti penerima sinyal lalu diolah oleh receiver dan akhirnya ditampilkan pada layar televisi dan speaker. Jadi dipancarkan oleh transmitter, kemudian diterima oleh receiver dan ditampilkan pada layar televisi dan speaker. Oke, mungkin itu dari saya, dan ini referensi yang saya ketik atau cari di web. Semoga bermanfaat untuk saya dan umumnya untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.